nabiyyin wa rasulih. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Ialah sehingga kita dapat bersama-sama belajar dengan teknologi yang canggih di era modern sekarang. Dan tak lupa juga pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif, metode kualitatif, dan kombinasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian kuantitatif dulu, di mana metode kuantitatif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu metode kuantitatif. Yang pertama, metode kuantitatif digunakan untuk melakukan penelitian untuk populasi atau sampel yang dapat merepresentatif data yang diteliti yang diambil secara random, tapi populasi penelitian, sehingga hasil penelitian dapat digenerasikan pada populasi. Yang kedua, metode kuantitatif menggunakan instrumen penelitian yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Yang ketiga, metode kuantitatif dalam melakukan analisis data menggunakan statistik, sehingga data yang dikumpulkan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik atau inferensi untuk diterima atau ditolak atau terbukti atau tidak. Yang keempat, metode kuantitatif dalam menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan pengumpulan data lapangan. Nah, yang kelima, metode kuantitatif menjawab rumusan masalah penelitian menggunakan konsep teori. Yang keenam, metode kuantitatif memandang fenomena sosial, realitas sosial, atau gejala sosial relatif tetap terukur, dapat diamati dan berlaku hukum kausalitas. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian kualitatif. Di sini juga metode kualitatif memiliki ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, metode kualitatif menggunakan informan penelitian sebagai sumber data penelitian hasil. Yang kedua, metode kualitatif dalam melakukan penelitian menggunakan diri sendiri sebagai instrumen penelitian. Yang ketiga, metode kualitatif dalam melakukan analisis data menggunakan bersifat interpretasi. Yang keempat, metode kualitatif digunakan bukan untuk menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, metode kuantitatif menjawab rumusan masalah penelitian berbasis data lapangan, kemudian membangun konsep dan teori-teori. Yang keenam, metode kualitatif memandang fenomena sosial, realitas sosial, atau gejala sosial secara holistik, dinamis, kompleks, penuh makna, dan berlaku hukum bersifat interaktif. Selanjutnya, metode kualitatif dilakukan pada lingkungan alamiah penelitian, tidak mempengaruhi dinamika objek penelitian. Nah, selanjutnya, metode kuantitatif merupakan proses penelitian secara induktif berdasarkan fakta-fakta lapangan. Nah, di sini ada perbedaan di berbagai metode tersebut, di mana kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif yaitu hasil penelitian dapat mengeneralistik pada populasi, sedangkan metode kuantitatif memiliki hasil penelitian tidak dapat digenerasikan pada populasi, hanya berlaku untuk komunikasi daerah atau tertentu. Perbedaan yang kedua yaitu menggunakan metode kuantitatif menggunakan instrumen angket penelitian yang telah disiapkan sebelumnya, sedangkan metode kualitatif yaitu peneliti sebagai instrumen penelitian dan dibantu instrumen lain. Perbedaan yang ketiga yaitu metode kuantitatif dapat menganalisis data menggunakan statistik, sedangkan metode kualitatif dapat menganalisis data menggunakan interpretasi. Perbedaan yang keempat, menguji metode kuantitatif, di mana metode tersebut dapat menguji
hipotesis penelitian, sedangkan metode kualitatif tidak dapat menguji hipotesis penelitian. Perbedaan yang kelima, metode kuantitatif dapat menjawab rumusan masalah penelitian menggunakan konsep dan teori, sedangkan metode kualitatif yaitu menjawab rumusan masalah penelitian berbasis data lapangan kemudian membangun konsep dan teori. Kemudian perbedaan yang keenam, realitas sosial kuantitatif memiliki realitas sosial relatif tetap, terukur dan berlaku hukum, sedangkan metode kualitatif realitas sosial dinamis, tidak terukur dan berlaku hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.